warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila dengan NIM 2421 10 10 10 68. Perkenalkan, nama saya Sofatul Qulub dengan NIM 2421 10 10 57. Saya Salsabila Rohmah Rasyadah dengan NIM 2421 1010 1069. Perkenalkan, nama saya Rizky Febri Anggraini dengan NIM 2421 10 10 10 61. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang definisi bilangan dan konsep dasarnya. Apakah kalian tahu apa itu bilangan asli? Ayo kita simak video berikut ini. Waktu masih kecil, konsep matematika yang pertama kali diajarin ke kita adalah menghafal angka. Dan angka-angkanya pasti dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini disebut dengan bilangan asli. Dari sini, kita dapat menghitung banyaknya kucing, bola, buku, dan lain-lain. Bilangan ini dinotasikan sebagai n besar atau natural numbers yang isinya meliputi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jenis-jenis bilangan asli. Yang pertama yaitu bilangan genap. Bilangan asli yang berkelipatan 2 atau bilangan asli yang habis dibagi 2. Yang kedua yaitu bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis jika dibagi 2 atau bilangan yang bersisa jika dibagi 2. Yang ketiga yaitu bilangan prima, bilangan asli yang hanya bisa dibagi 1 atau dibagi dengan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit ini merupakan hasil dari perkalian dua bilangan prima atau lebih. Untuk lebih memahami materi bilangan asli, berikut ini contoh soalnya. Sebutkan bilangan asli yang kurang dari 20. Jawabannya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 20 yaitu angka 1 sampai dengan angka 19. Apakah kalian sudah paham? Yuk simak video selanjutnya. Bilangan bulat. Operasi perkalian dan pembagian. Yang akan kita pelajari. 1. Operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. 1. Positif dikali positif sama dengan positif. 2. Positif dikali negatif sama dengan negatif. 3. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 4. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat asosiatif, dengan menggunakan rumus buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Sifat perkalian bilangan bulat. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Dengan menggunakan rumus A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Sifat distributif terhadap pengurangan. Dengan menggunakan rumus A dikali buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikurangi buka kurung A dikali C tutup kurung. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Unsur identitas dengan menggunakan rumus A dikali 1 sama dengan A. Contoh, 7 dikali 1 sama dengan 7. Bilangan 1 adalah unsur identitas karena jika dikalikan satu bilangan, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Perkalian dengan bilangan 0 dengan menggunakan rumus A dikali 0 sama dengan 0. Contoh, 9 dikali 0 sama dengan 0. Oleh karena itu perkalian dengan bilangan 0 selalu menghasilkan 0. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat tertutup. Dengan menggunakan rumus A dikali B sama dengan C. Contoh, 6 dikali 8 sama dengan 32. Operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama. Menghasilkan bilangan positif. Pembagian dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Menghasilkan bilangan negatif. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Tidak berlaku sifat komutatif. Dengan menggunakan rumus A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Tidak berlaku sifat asosiatif. Dengan menggunakan rumus buka kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C tidak sama dengan A dibagi buka kurung B dibagi C tutup kurung. Sifat distributif terhadap penjumlahan menggunakan rumus.
buka kurung A ditambah B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung ditambah buka kurung B dibagi C tutup kurung. Sifat distributif terhadap pengurangan menggunakan rumus buku kurung A dikurangi B tutup kurung dibagi C sama dengan buka kurung A dibagi C tutup kurung dikurangi buka kurung B dibagi C tutup kurung. Sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Sifat pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0. Dengan menggunakan rumus A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sifat pembagian 0 dengan bilangan bulat. Dengan menggunakan rumus mol dibagi A sama dengan bilangan bulat. Di sini aku memiliki satu buah pizza yang akan aku bagikan kepada dua temanku. Lalu, bagaimana satu buah pizza untuk dua teman? Maka dari itu, kita perlu membaginya menjadi dua potongan. Dari dua potongan pizza tadi, setiap anak mendapatkan 1/2 bagian, di mana 1/2 bagian bisa kita sebut sebagai bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu dari bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional itu? Baik, kita akan membahas tentang bilangan rasional. Bilangan rasional biasa dilambangkan dengan huruf Q. Definisi dari bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional meliputi 3 komponen. Yang pertama, bilangan bulat. Contohnya -3, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan pecahan. Kedua, bilangan pecahan. Contohnya 1/2, 2/3, 3/5, dan seterusnya. Untuk contoh yang ketiga, yaitu bilangan desimal yang berulang atau terbatas. Contohnya 0,75, 1,333, dan seterusnya. Aku akan memberikan contoh soal tentang bilangan rasional nih. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu manakah bilangan berikut yang termasuk bilangan rasional? A. Akar 2, B 3/4, C pi. Jawabannya adalah B 3/4. Hanya 3/4 yang memenuhi syarat ini, maka jawabannya adalah 3/4. Untuk contoh yang kedua adalah ubahlah bilangan desimal berulang 0,33 menjadi bentuk pecahan sederhana. Untuk tata caranya yaitu misalkan X sama dengan 0,33, maka 10X sama dengan 3,333. Kurangkan kedua persamaan 10 min X. 10X min X sama dengan 3,33 min 0,333. Sehingga 9X sama dengan 3, jadi X sama dengan 3/9. Dapat disederhanakan sama dengan 1/3. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai matematika. Yuk belajar matematika. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan, baik positif, negatif, maupun nol. Bilangan real dibagi menjadi dua, bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan, sedangkan bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana, desimalnya tidak berulang dan tidak pernah berhenti. Sifat-sifat bilangan real. Bilangan real mencakup bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, akar, dan konstanta matematis. Setiap bilangan real dapat ditempatkan pada garis bilangan. Berikut merupakan contoh soal dari materi bilangan real. Bisa dipahami ya teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dasar matematika. Apakah kalian tahu apa itu operasi dasar matematika? Simak video ini lebih lanjut ya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang operasi dasar matematika, terlebih dahulu kita harus mengetahui pembagian bilangannya.
bilangan dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan Romawi. Bilangan dibagi lagi menjadi bilangan cacah, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 13, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 hanya 0. Bilangan Romawi 1 dilambangkan dengan I, 5 dilambangkan dengan V, 10 dilambangkan dengan X, 50 dilambangkan dengan L, 100 dilambangkan dengan C, 500 dilambangkan dengan D, dan 1000 dilambangkan dengan M. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi dasar hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif, contohnya A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, contohnya dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C tutup kurung. Yang ketiga yaitu sifat distributif, contohnya A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Kemudian ini terdapat contoh soalnya. Jika A titik B sama dengan B dalam kurung 4 min A tutup kurung min A, maka 2 titik dalam kurung 3 titik 1 dalam tutup kurung. Selanjutnya yaitu eksponen dan logaritma. Eksponen adalah bilangan berpangkat yang bentuk perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Contoh penggunaan rumus pada nomor 1 yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 yang sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sesuai pangkatnya, atau biar lebih cepat bisa menggunakan rumus yang nomor 1 yaitu 2 pangkat 3 ditambah pangkat 2 yang hasilnya yaitu 2 pangkat 5. Untuk rumus yang nomor 2 contohnya yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 dikali 2 sesuai pangkatnya, yaitu sama dengan 2 pangkat 1. Atau bisa menggunakan rumus eksponen, yaitu 2 pangkat 3 dikurangi pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1. Untuk rumus yang nomor 3, contohnya yaitu 2 pangkat 3 dikurungkan, dipangkatkan lagi 2, sama dengan 2 pangkat 3 dikali pangkat 2, atau sama saja dengan 2 pangkat 2 dikurungkan, dipangkatkan lagi 3, sama dengan 2 pangkat 2 dikali pangkat 3. Untuk rumus nomor 4, menggunakan dua angka yang berbeda. Contohnya yaitu 2 dikali 3 dikurungkan, dipangkatkan dengan 2, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk rumus yang nomor 5, ini sama seperti rumus nomor 4, tetapi rumus nomor 5 menggunakan pembagian. Contohnya yaitu 4 dibagi 2 dikurungkan, dipangkatkan dengan 2, sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Untuk rumus yang nomor 6, menggunakan pangkat yang berbeda dan angka yang berbeda. Contohnya yaitu dalam kurung 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 tutup kurung lalu dipangkatkan dengan 4. Bisa dijabarkan seperti 2 pangkat 2 dikali pangkat 4 dikali
3 pangkat 3 dikali pangkat 4. Untuk rumus yang nomor 7, contohnya yaitu dalam kurung 4 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, tutup kurung dipangkatkan lagi dengan 2, sama dengan 4 pangkat 4 dikali pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3 dikali pangkat 2. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Untuk rumus yang nomor 1, contohnya yaitu 3 pangkat negatif 2 dapat diubah menjadi 1 dibagi 3 pangkat 2. Untuk rumus yang nomor 2, contohnya yaitu 6 pangkat 1/2 sama dengan akar kuadrat dari 6. Untuk rumus nomor 3 sama dengan nomor 2, tetapi pangkatnya yaitu negatif, sehingga harus dirubah pangkatnya menjadi positif seperti rumus nomor 1. Contohnya yaitu 8 pangkat negatif 1/2 dirubah menjadi 1 dibagi akar kuadrat dari 8. Untuk contoh dari rumus nomor 4 yaitu 4 pangkat 3/2 dirubah menjadi akar kuadrat dari 4 pangkat 3. Untuk yang nomor 5, caranya sama seperti nomor 4, tetapi pangkatnya negatif, sehingga harus dirubah terlebih dahulu. Contohnya yaitu 4 pangkat negatif 3/2 dirubah menjadi 1 per akar kuadrat dari 4 pangkat 3. Untuk rumus yang terakhir yaitu angka apa saja yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan tetap 1. Contohnya yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya membahas tentang logaritma. Logaritma merupakan operasi inversi atau kebalikan dari perpangkatan. Berikutnya yaitu sifat-sifat algoritma. Logaritma merupakan konsep matematika yang penting, seperti di bidang ilmu komputer, fisika, dan keuangan. Berikut ini terdapat banyak sekali sifat-sifat algoritma yang bisa kalian pelajari sendiri. Selanjutnya terdapat contoh soal logaritma. Perhatikan dengan baik. Jika log 8 dengan basis 2 sama dengan X, tentukan nilai X-nya. Dengan penyelesaian berikut, jika log 8 dengan basis 2 sama dengan X, berarti 2 pangkat X sama dengan 8. Kita tahu bahwa 8 sama dengan 2 pangkat 3, sehingga X sama dengan 3, dan jawabannya yaitu X sama dengan 3. Penerapan konsep bilangan dalam bidang kesehatan. Penerapan konsep bilangan dalam bidang kesehatan mencakup beberapa aspek, yaitu menghitung rasio, proporsi, dan angka prevalensi. Untuk yang pertama yaitu menghitung rasio. Penerapan konsep bilangan dalam menghitung rasio di bidang kesehatan sangat penting untuk menganalisis data dan membuat keputusan berbasis informasi. Rasio digunakan untuk membandingkan dua angka atau kelompok data yang relevan dalam konteks kesehatan. Contoh menghitung rasio dalam bidang kesehatan yaitu rasio obesitas dalam populasi. Tujuannya mengetahui proporsi obesitas dalam populasi. Sebagai contoh, dalam survei terhadap 5.000 orang, ditemukan 500 orang mengalami obesitas. Maka rasio obesitasnya adalah menghitung rasio dengan rumus rasio sama dengan 500 per 5.000. Maka diperoleh hasil 1:10. Artinya, salah satu dari 10 orang mengalami obesitas. Untuk konsep yang kedua yaitu proporsi, di mana penerapan konsep bilangan dalam proporsi di bidang kesehatan digunakan untuk memahami hubungan bagian terhadap keseluruhan.
yang membantu menganalisis data kesehatan secara akurat. Contohnya yaitu proporsi kematian akibat penyakit tertentu, di mana bertujuan untuk mengetahui kontribusi penyakit terhadap total kematian. Sebagai contoh, dari 500 total kematian di suatu wilayah, 150 disebabkan oleh diabetes. Maka, cara menghitung proporsinya adalah proporsi sama dengan 150 per 500 sama dengan 0,3 atau 30%. Artinya, 30% dari total kematian disebabkan oleh diabetes. Dalam konsep ketiga, angka prevalensi. Angka prevalensi di bidang kesehatan bertujuan untuk menentukan proporsi populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi pada waktu tertentu, di mana prevalensi membantu para profesional kesehatan untuk memahami penyebaran penyakit, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, dan merancang intervensi. Rumus prevalensi adalah jumlah kasus dalam kurung lama plus baru, di mana jumlah kasus ini meliputi jumlah kasus yang lama ataupun yang terbaru dibagi oleh jumlah total populasi dikali 10 pangkat N. Untuk pengertiannya sendiri, jumlah kasus adalah semua individu dengan penyakit tertentu, baik kasus baru maupun lama. Jumlah total populasi adalah total orang dalam populasi yang dianalisis. 10 pangkat N adalah faktor pengali, seperti per 100, 1000, dan seterusnya. Contoh penerapan prevalensi penyakit menular, di mana kasusnya dalam sebuah komunitas berpopulasi 10.000 orang, terdapat 300 kasus aktif tuberkulosis. Perhitungan prevalensi adalah prevalensi sama dengan 300 per 10.000 dikali 100.000 sama dengan 3.000 per 1.000 orang. Interpretasinya adalah dalam populasi tersebut terdapat 3.000 kasus tuberkulosis per 100.000 orang. Manfaat menghitung prevalensi diantaranya 1. Perencanaan layanan kesehatan, di mana yang prevalensi tinggi pada penyakit kronis seperti diabetes dapat menunjukkan kebutuhan layanan jangka panjang. Untuk yang kedua yaitu pengalokasian sumber daya. Informasi prevalensi digunakan untuk mengalokasikan tenaga medis, obat, dan fasilitas kesehatan. Untuk yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi program. Angka prevalensi dapat digunakan untuk memantau keberhasilan program kesehatan seperti vaksinasi atau penanggulangan penyakit menular. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari konsep bilangan dalam bidang kesehatan yakni konsep bilangan digunakan dalam berbagai aspek kesehatan untuk menganalisis data, mengevaluasi kondisi kesehatan, menentukan kebutuhan sumber daya, dan merencanakan intervensi. Aplikasi ini membantu para profesional kesehatan membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan layanan kesehatan.